Pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait background dari program Koperasi Desa Merah Putih ini yang mungkin belakangan-belakangan ini juga sedang dibahas atau diperbincangkan oleh masyarakat di media-media sosial terkait program Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi program Koperasi Merah Putih itu merupakan program strategis dari pemerintah Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan. Nah, program ini tuh diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi di masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan seperti adanya simpan pinjam, lalu ada juga distribusi kebutuhan pokok, lalu ada juga pemasaran hasil pertanian, pemberdayaan UMKM, dan hingga adanya juga pengembangan usaha desa. Nah, latar belakang munculnya program ini tuh masih adanya berbagai permasalahan ekonomi di perdesaan. Contohnya seperti rendahnya akses terhadap pembiayaan, lalu lemahnya posisi tawar petani dan pelaku UKM, lalu juga ada panjangnya rantai distribusi barang serta ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Nah, akibatnya masih banyak masyarakat desa ini tuh yang masih bergantung pada tengkulak atau pihak perantara sehingga keuntungan yang mereka terima itu masih menjadi lebih kecil. Nah, jadi melalui Koperasi Merah Putih ini tuh pemerintah itu memiliki harapan besar koperasi ini tuh dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan lapangan kerja serta memperkuat produksi desa dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rado Ibnu Fatir dengan NIM 12510040057. Jadi aku akan menjelaskan tentang pemetaan permasalahan dalam Koperasi Merah Putih. Jadi dalam Koperasi Merah Putih itu ada permasalahan dan aku memantahkan dalam 6 konsep. Yang pertama itu pembentukan secara top down, kedua itu kualitas sumber daya manusia, ketiga tumpang tindih dengan lembaga ekonomi daerah, keempat itu pembiayaan dan keberlanjutan, kelima itu tata kelola dan pengawasan, keenam itu perbedaan karakteristik setiap daerah. Aku akan jelaskan yang pertama, pembentukan secara top down. Jadi program Koperasi Merah Putih ini dibikin hanya untuk memenuhi kebijakan program si pemerintah doang. Nah, harusnya kan koperasi itu dibuat karena kebutuhan pasar, lalu juga kebutuhan masyarakat. Jadi jika koperasi ini dibuat karena untuk memenuhi program pemerintah, itu tuh berjalan secara legal, diterima secara legal, tapi secara ekonominya itu nggak berjalan, itu percuma. Lalu yang kedua itu kualitas sumber daya manusia. Jadi untuk untuk mengelola koperasi dibutuhkan orang yang pintar dalam bidang ekonominya, seperti orang yang pintar akuntansi, lalu juga pemasaran, tata kelola, yang mengerti marginalisasi, seperti itu. Nah, biasanya kan di daerah-daerah itu jarang ada orang yang mengerti begitu. Nah, itu biasanya terjadi seperti penyalahgunaan wewenang, seperti yang megang koperasi ini malah jadi keluarga politik, lalu juga karena kepentingan politik. Lalu yang ketiga, ada tumpang tindih dengan lembaga ekonomi daerah. Jadi sebelum koperasi ini kan udah ada BUMDes, lalu juga ada koperasi lama, lalu juga ada warung-warung sama UMKM. Nah, kemunculan Koperasi Merah Putih ini bisa saja menimbulkan namanya persaingan. Nah, itu tuh menyebabkan jadi tidak efektif. Lalu yang selanjutnya, pembiayaan dan keberlanjutan. Pembiayaan awal itu, modal dari pemerintah itu cuma awalnya doang. Selanjutnya itu koperasi itu harus
menghasilkan keuntungan agar bisnisnya itu berjalan. Itu harusnya yang terjadi, tapi saat ini tidak seperti itu, hanya mengalami kerugian saja. Lalu selanjutnya ada tata kelola dan pengawasan. Untuk mengelola dana atau aset itu membutuhkan pengawasan yang baik. Jika tidak ada pengawasan yang baik, maka akan terjadi penyalahgunaan. Jadi ada ya korupsi, lalu juga biasa sih yang terjadi korupsi koperasi merah putih seperti di daerah-daerah, seperti kayak dananya itu diambil untuk kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya ada perbedaan karakteristik setiap desa, setiap daerah. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda, seperti ada yang di pesisir pantai, lalu juga ada yang di industrial, lalu juga ada yang di pegunungan. Nah, kebutuhan mereka kan berbeda-beda. Seharusnya koperasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah yang tinggal itu berbeda. Tapi kenyataannya tidak. Mereka itu menjual barang-barang yang sama aja, dan itu tuh akhirnya menjadi kerugian. Seperti itu. Terima kasih. Aku akan membahas mengenai teori yang paling cocok untuk membahas mengenai program kerja Koperasi Merah Putih. Nah, kita mengambil teori dari institusionalis atau kelembagaan dan dengan pemikirannya Douglas North. Nah, menurut teori institusionalis ini menyatakan bahwa setiap kegiatan ekonomi itu tidak selalu dipengaruhi oleh uang, modal, ataupun pasar, tapi juga dipengaruhi nih oleh kebiasaan, oleh aturan, serta dengan bagaimana cara masyarakat ini bisa bekerja sama ataupun bergotong royong. Dan menurut pemikiran dari Douglas North, itu menyatakan bahwa instansi itu adalah rules of the game atau aturan main, dan orang-orang yang berada di dalam lembaganya serta yang mengikuti aturannya itu disebut sebagai pemain. Nah, dalam Koperasi Merah Putih ini itu ada anggota, ada pengurus, ada pemerintah desa, ada BUMDes itu sebagai pemain. Lalu ada aturan koperasi, ada sistem pembagian hasil, sistem pengawasan, serta kebiasaan masyarakat ini yang menjadi aturan mainnya. Dan dalam institusionalis ini terbagi menjadi dua aturan. Yang pertama itu formal serta informal. Formal ini itu adalah aturan tertulis seperti ADART-nya, bagaimana aturan koperasinya, dan formal ini itu menjadi hal yang sangat penting dengan bagaimana sih cara koperasi ini itu bisa bekerja dan lebih jelas. Serta informal ini juga penting karena informal ini menyangkut dengan kebiasaan masyarakat. Apabila tidak ada informal, maka koperasi ini juga akan sulit untuk berjalan karena kita memerlukan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah konsep insentif. Insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, apabila Koperasi Merah Putih ini memberikan peraturan yang jelas, pengawasan yang kuat, dan memberikan penghargaan yang sesuai kepada para pengurus, maka orang-orang cenderung akan bekerja menjadi lebih baik. Apabila sebaliknya, pengawasan yang lemah, juga pemberian penghargaan yang tidak adil, maka dapat terjadi penyalahgunaan, seperti penyalahgunaan dana. Juga Koperasi Merah Putih ini bisa saja dikuasai oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu. Lalu selanjutnya ada path dependence atau pengalaman masyarakat yang dapat memengaruhi perilaku saat ini. Apabila masyarakat pernah dihadapi dengan koperasi yang ternyata gagal, juga tidak transparan, maka orang-orang cenderung tidak atau sulit percaya kembali kepada Koperasi Merah Putih. Menurut teori konstitusional, Koperasi Merah Putih ini dapat berhasil tidak hanya bergantung dengan modal ataupun pembangunan gedung, tetapi juga dari aturan yang jelas, pengurus yang jujur, bekerja, juga dukungan, serta kepercayaan peran dari masyarakat. Saya akan menjelaskan analisis program Koperasi Merah Putih berdasarkan mazhab institusional. Jadi kalau di analisis menggunakan mazhab institusional ini, program Koperasi Merah Putih itu gak bisa dinilai hanya dari jumlah koperasi yang berhasil dibuat atau dibentuk, dan juga tidak bisa dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Jadi menurut Douglas North, pembangunan ekonomi yang berhasil itu bergantung pada kualitas institusi yang mengatur hubungan antar aktor ekonomi, yang artinya itu keberhasilan koperasi itu sangat dipengaruhi oleh aturan yang jelas, tata kelola yang baik, budaya organisasi, terus juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Nah, selain itu, dari perspektif ini, program Koperasi Merah Putih juga memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama itu, dia tuh bisa memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Jadi dengan adanya koperasi yang memiliki dasar hukum dan struktur organisasi yang jelas, masyarakat tuh jadi memiliki wadah untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara bersamaan. Jadi contohnya itu kayak simpan pinjam, terus pemasaran hasil pertanian, hingga mengembangkan UMKM secara bersama. Terus hal ini tuh bisa menciptakan kepastian dalam aktivitas ekonomi masyarakat desa. Nah, berikutnya juga dia bisa meningkatkan posisi tawar masyarakat. Jadi selama ini kan banyak petani, nelayan, sama penjual UMKM yang dia tuh bergantung pada pedagang besar ya gitu. Jadi harga jual produknya tuh rendah. Dan dengan adanya koperasi ini, hasil produksi tuh bisa dikumpulkan dan dipasarkan secara bersama sehingga anggota tuh memiliki daya tawar yang lebih kuat dan peluang memperoleh harganya tuh lebih baik. Terus juga berikutnya mengurangi biaya transaksi. Jadi menurut Douglas North, institusi yang baik itu bisa membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien. Dan koperasi itu membantu anggota memperoleh informasi pasar, memasarkan hasil produksi, dan melakukan distribusi secara bersama sehingga waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan itu menjadi lebih kecil. Akan tetapi, analisa menggunakan institusional ini juga menunjukkan beberapa kelemahan dari program Koperasi Merah Putih. Nah, yang pertama itu, pembentukan koperasi belum tentu menghasilkan institusi yang efektif. Jadi walaupun koperasi ini tuh udah memiliki badan hukum, keberhasilan koperasi ini tetap bergantung pada apakah koperasi itu benar-benar aktif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalkan koperasi ini tuh ditujukan untuk memenuhi target pemerintah doang, koperasi itu bisa beresiko menjadi organisasi yang tidak berkembang. Lalu terus selanjutnya tantangannya tuh ada di kualitas sumber daya manusia tuh menjadi faktor yang sangat penting. Jadi pengurus koperasi itu harus mempunyai kemampuan dalam mengelola organisasi, terus juga menyusun laporan keuangan, sama ngembangin usaha. Nah, kalau misalkan nggak ada kompetensi yang memadai, koperasi ini tuh bakal sulit banget untuk mencapai tujuan yang diharapkan gitu. Terus juga kita tuh butuh transparansi dan partisipasi anggota yang harus dijaga. Jadi karena koperasi ini tuh mengelola dana dan aset bersama, jadi pengelolaan tuh harus dilakukan secara terbuka, terus dapat dipertanggungjawabkan juga. Jadi selain itu, anggota itu harus aktif mengikuti kegiatan koperasi, karena keberhasilan koperasi benar-benar sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Jadi secara keseluruhan itu, mazhab institusional menunjukkan bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih ini tidak hanya ditentukan oleh modal atau jumlah koperasi yang dibentuk, tapi yang paling penting itu adalah kualitas kelembagaan, tata kelola yang transparan, terus juga kompetensi pengurus, serta tingginya kepercayaan dari partisipasi masyarakat. Jadi, jika semua aspek tersebut itu berjalan dengan baik, koperasi dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Halo semuanya, jadi aku akan menjelaskan kesimpulan pada analisis-analisis yang sudah dijelaskan, yang dimana kesimpulannya adalah mazhab institusionalis ini merupakan teori yang paling tepat untuk menjelaskan program Koperasi Merah Putih, karena Koperasi Merah Putih ini tuh program yang tidak hanya dihitung dari seberapa besar modalnya ataupun seberapa banyak koperasi yang dibentuk, tetapi Koperasi Merah Putih ini tuh juga ditentukan oleh kualitas kelembagaannya, aturan yang jelas, tata kelola yang transparan kepada masyarakat, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih ini. Lalu program ini tuh memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena pada poinnya, Koperasi Merah Putih ini tuh
hadir untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Jadi kepercayaan masyarakat ini sangat penting dan juga program itu sebenarnya sangat amat besar potensinya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila Koperasi Merah Putih ini hanya berfokus pada pembangunan, tidak berfokus pada lembaganya atau kepada institusinya, maka Koperasi Merah Putih ini tuh bisa beresiko menjadi organisasi yang formal, yang dimana organisasi formal ini tuh dia tidak mampu memberikan dampak ekonomi secara nyata. Nah, perspektif dari mazhab institusional ini tuh keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya diukur dari seberapa banyak modal yang dikeluarkan dan juga seberapa banyak Koperasi Merah Putih yang dibangun, tetapi juga seberapa kuat lembaganya dan juga seberapa kuat kelembagaannya dan juga apakah partisipasi masyarakatnya ini meningkat atau tidak, dan juga apakah manfaat ekonomi ini tuh benar-benar dirasakan secara nyata oleh kita semua.